Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah horor yang sangat mengerikan yang berjudul Dendam Arwah Sumi, gadis yang digilir di kebun teh. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan menarik dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Malam itu udara lembab setelah hujan sore. Dari celah-celah dinding bambu rumah kecil di tepi Kampung Wangi, aroma tanah basah bercampur asap tunggu tercium lembut. Sumi duduk bersimpuh di lantai tanah memijat kaki bapaknya yang baru pulang dari sawah. Telapak tangan gadis itu halus tapi kuat. Sementara saat itu kaki bapaknya masih ada sedikit lumpur dan goresan akibat sabit. Pak Ato, lelaki tua dengan tubuh kurus legam karena matahari. Ia menarik nafas berat, berusaha tersenyum meski wajahnya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Mi, sudah. Kamu juga kan pasti capek. Gak usah pak, gak apa-apa. Biar bapak kuat. Lagian kan, Sumi suka kalau bapak minta dipijat, ucapnya lirih. Sementara di tikar pandan dekat tunggu, Bu Warti, ibu dari Sumi, berbaring dengan selimut tipis menutupi separuh tubuhnya yang lumpuh. Dari posisinya ia menatap anaknya dengan mata sendu. Ia tak bisa berbuat banyak sejak jatuh di lumbung beberapa tahun lalu. Sejak saat itulah Sumi mengambil alih hampir semua pekerjaan rumah tangga. Setiap malam sebelum tidur, gadis itu selalu memastikan kedua orang tuanya kenyang dan juga nyaman. Ini pak, hari ini Sumi masak makanan enak buat bapak. Ini bu, ibu juga harus makan ya, ucapnya. Angin dari celah dinding membuat api tunggu bergetar, menimbulkan suara kretak-kretak yang menenangkan. Sumi menambah kayu bakar kecil lalu menuang air panas ke dalam kendi. Pak, bapak mau minum dulu, tanyanya dengan lembut. Pak Ato hanya mengangguk lalu menatap anak sematawayangnya itu lama sekali. Dalam hati ia tahu hanya Sumilah satu-satunya kebahagiaan yang tersisa di usianya yang sudah senja. Karena Sumi, dia dianggap sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Anak itu lahir setelah ia dan istrinya menunggu hampir 30 tahun lamanya. Karena itulah Sumi selalu diperlakukan dengan kasih yang dalam, meski mereka hidup dengan keadaan sederhana. Setelah minum, Sumi kembali duduk memijat, jemarinya bergerak pelan, seolah tiap usapan adalah doa. Hari ini panen di sawah belakang hampir selesai ya pak? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Pak Atok mengangguk pelan saat itu. Iya nak, hampir. Tapi tadi ada kabar kurang enak. Hah? Kabar apa pak? Katanya sawah bapak dituduh ngeracuni tanah juragan Komar. Sumi sontak menghentikan pijatannya, matanya membesar, ia menatap tak percaya. Racun? Maksudnya gimana ya pak? Emang bapak nyemprot apa? Enggak Mi, bapak cuma ngasih pupuk cair biasa yang dibagiin dari koperasi itu. Tapi katanya air irigasi yang ngalir ke kebun teh punya juragan Komar bikin daunnya pada kuning. Suara hewan malam seperti jangkrik di luar mendadak lenyap, digantikan bunyi hujan sisa yang menetes dari atap rumbia. Suasana hening. Bu Warti yang dari tadi diam ikut bicara. Kini suaranya pelan, serak karena jarang berbicara. Pak, Komar itu orangnya memang gak mau kalah. Kalau sudah ngomong, semua orang pasti nurut pak. Sumi menunduk, ia tahu juragan Komar adalah orang paling berkuasa di kampungnya. Lahan sawah dan kebun tehnya sangat luas dan ia juga keponakan Pak Lurah. Orang-orang di kampungnya segan padanya, siapapun yang berselisih dengannya
pasti selalu kalah. Tak peduli benar atau salah. Tapi Pak, Bapak kan gak salah Pak. Nanti pasti terbukti. Aku gak terima ya Pak, Bapak difitnah, kata Sumi berusaha meyakinkan. Mendengar hal itu, Pak Atok pun hanya tersenyum pahit. Sum, Bapak kan cuma petani kecil. Kalau orang kaya yang ngomong, siapa yang mau percaya sama Bapak? Sumi diam, ia tahu ayahnya tak pernah berbuat curang. Setiap hari sejak matahari terbit, lelaki tua itu turun ke sawah dengan peralatan seadanya. Ia tak pernah mencuri air irigasi, tak pernah mengambil pupuk lebih. Tapi fitnah bisa datang kapan saja, apalagi dari orang yang merasa berkuasa. Pada malam itu, angin malam kembali bertiup, api di tungku kecil mulai meredup. Sumi pun berdiri mengambil kayu bakar, lalu menambahkannya perlahan. Pak, udah malam. Istirahat dulu ya Pak. Besok aku temenin Bapak ke sawah. Jangan Mi, kamu besok kerja aja. Lagian kan sawah itu urusan Bapak. Kamu cukup bantu ibu aja di rumah, ya? Sahut Pak Atok dengan cepat. Sumi mengangguk pelan tapi hatinya tak tenang. Ia tahu kalau kabar tuduhan itu menyebar, warga kampung akan menatap mereka berbeda. Kampung Wangi kecil, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Kadang memang kebenaran kalah oleh suara yang lebih keras, apalagi dari orang yang berpunya uang. Dari tikar, Bu Arti memejamkan mata, bibirnya berkomat kamit melantunkan doa. Sumi menatap ibunya yang wajahnya pucat ketika diterpa cahaya tungku. Dalam hatinya ia ikut berdoa agar fitnah itu tak membawa malapetaka bagi keluarganya. Setelah selesai memijat, Sumi keluar sebentar ke serambi bambu. Bulan separuh menggantung di langit yang masih berawan dan dari kejauhan terdengar suara kodok dan air sungai kecil yang mengalir melewati kebun teh. Udara dingin menusuk tapi malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menatap sawah ayahnya yang gelap di kejauhan. Di sanalah semua kerja keras keluarganya tertanam. Ia tahu, jika sawah itu sampai disita karena tuduhan palsu, maka habislah harapan mereka. Ketika ia kembali masuk ke dalam rumahnya, Pak Atok sudah berbaring di samping istrinya. Lelaki tua itu menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Sumi, kalau Bapak nanti gak kuat bayar, jangan takut ya. Semua bisa diganti. Asal kita juga harus jujur. Sumi menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Aku percaya Bapak gak salah. Bapak juga percaya sama doa kamu. Malam semakin larut. Sumi menutup jendela dari anyaman bambu lalu mematikan lampu minyak di dapur. Ia duduk sebentar di dekat ibunya, menggenggam tangan yang lemah itu. Ibu, jangan sedih ya Bu. Semuanya bakal baik-baik aja. Bu Arti tersenyum samar saat itu. Iya, Ibu cuma takut bapakmu kepikiran terus. Orang kalau difitnah rasanya berat sekali, Nduk. Apalagi kalau nggak punya siapa-siapa buat belain. Iya Bu, Ibu gak usah khawatir. Aku janji bakal jaga Ibu dan Bapak. Beberapa saat kemudian, Sumi pun akhirnya berbaring di dekat ibunya. Ia mencoba memejamkan mata tapi pikirannya berputar-putar. Ketika Sumi menarik selimut tipis menatap ke arah tungku yang mulai padam, api kecil masih menyala di sana, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Dalam hati ia berdoa semoga esok pagi segalanya kembali tenang. Tapi malam itu memang terasa berbeda. Malam pun terus berjalan saat itu. Hujan datang sembari turun, membuat tidur dari Sumi nyenyak. Tapi di luar sana, jauh di sawah yang gelap, air mengalir pelan melewati parit yang sama, menuju kebun teh Juragan Komar, seolah membawa sesuatu yang lebih dari sekitar lumpur. Sejak malam itulah, hidup mereka sudah tak lagi sama. Keesokan paginya saat itu, akibat fitnahan itu, kini benar-benar warga menatap keluarga Pak Atok dengan sinis. Sejak pagi ketika Sumi keluar membeli air di warung dekat balai desa, beberapa perempuan yang sedang menjemur pakaian berbisik-bisik sambil melirik tajam ke arahnya.
Itu kan anaknya Pak Atok ya. Katanya bapaknya ngerusak kebun teh milik Juragan Komar. Ujar salah satu dari mereka dengan suara pelan tapi cukup untuk terdengar. Sumi menunduk tak menjawab, berjalan cepat membawa air dalam ember kecil, menahan air mata agar tak jatuh. Ia tak menyangka dalam semalam saja, nama keluarganya bisa berubah dari yang dihormati menjadi bahan gunjingan seluruh desa. Di sisi lain di sawah, Pak Atok menghadapi nasib yang tak kalah pahit. Ketika ia datang hendak membersihkan gulma di pematang, dua buruh tani yang biasa membantu memilih mundur. Maaf Pak, kami gak bisa kerja bareng lagi. Juragan Komar bilang, siapa yang bantu bapak nanti dianggap ikut meracuni tanah, kata mereka. Pak Atok hanya bisa menatap kosong. Ia tahu melawan orang kaya di Kampung Wangi sama saja menggali kubur sendiri. Ia menatap lumpur di kakinya kemudian mencangkul sendirian. Meski pundaknya sudah tak sekuat dulu, matahari siang membakar punggungnya. Namun yang paling menyakitkan adalah tatapan orang-orang yang kini memandangnya seolah penjahat. Siang itu juga dua orang suruhan Juragan Komar datang ke sawah membawa pesan. Salah satunya lelaki tinggi besar bermata tajam, meletakkan surat kecil di atas tanah. Woi, ini perhitungan kerugiannya. 15 juta rupiah harus dibayar seminggu lagi. Kalau tidak, sawah ini akan diambil alih. Pak Atok gemetar memungut kertas itu. Tapi Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu. Saya cuma kerja cukup untuk makan. Lelaki itu hanya tertawa dingin. Itu urusanmu. Juragan gak mau tahu. Lalu mereka pergi meninggalkan debu di jalan setapak dan hati Pak Atok yang kini semakin hancur. Sore harinya Sumi pulang dari pabrik rokok lebih cepat. Ia menemukan ayahnya duduk di beranda dengan pandangan kosong, surat kusut di tangannya. Pak, ini apa Pak? Tanyanya dengan suara kagut. Pak Atok menggeleng lemah saat itu. Mereka mau sawah kita, Mi. Bapak disuruh bayar 15 juta. Kalau enggak, sawah bakal diambil. Sumi terdiam lama, ia menggigit bibir, menatap tangan ayahnya yang bergetar. Bapak enggak salah kan, Pak? Enggak. Tapi siapa yang mau dengar kalau yang ngomong cuma petani kecil? Malam itu rumah mereka sunyi, hanya bunyi tik-tik air dari kendi yang bocor dan suara Bu Warti yang batuk dengan pelan. Ditunggu, api kecil menyala setengah hati. Sumi duduk di samping ayahnya, mencoba menenangkan. Pak, mungkin kita bisa jual kalung peninggalan ibu, Pak. Nanti sisanya aku tambah dari gaji bulan depan. Pak Atok menatap anaknya, matanya memerah. Kamu pikir bapak tega jual barang satu-satunya yang jadi kenangan ibu? Uang segitu juga belum cukup. Nanti biar bapak ngomong lagi besok sama juragan. Bu Arti menatap mereka berdua, air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu suaminya keras kepala tapi hatinya rapuh. Ia ingin bicara tapi tubuhnya tak lagi mampu menegakkan diri. Sudah Pak, nanti bapak jatuh sakit kalau terus mikir. Namun Pak Atok diam saja, di kepalanya hanya ada sawah, hutang dan fitnah yang menjerat. Keesokan harinya saat matahari baru naik, Pak Atok mendatangi rumah besar milik Juragan Komar. Halamannya luas dikelilingi pagar besi. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Seorang pembantu keluar dan menatapnya dari kepala hingga kaki. Juragan lagi rapat. Tunggu dulu, katanya dengan ketus. Tak lama kemudian suara Bowo terdengar dari dalam. Siapa itu? Itu Pak Atok Juragan. Yaudah, suruh tunggu aja di luar. Pak Atok menunggu hampir 1 jam di bawah terik matahari sebelum Juragan Komar akhirnya keluar. Lelaki itu mengenakan baju batik mahal, perutnya buncit, wajahnya merah saat itu. Ada apa kau datang? Saya mau minta waktu Juragan, kata Pak Atok perlahan dengan terbata-bata.
Saya nggak sanggup bayar 15 juta. Saya cuma bisa separuh, 7,5 juta. Sisanya nanti saya cicil. Juragan Komar tertawa keras. Mudah sekali ya kau bicara. Kau pikir ini pasar? Ini tanah saya yang dirusak. Aku bisa buat kalau kamu gak punya tempat di kampung ini. Mau? Pak Atok menunduk menahan nafas saat itu. Juragan, saya bersumpah saya gak ngeracuni juragan. Demi Allah, saya cuma pakai pupuk biasa. Sudah, banyak alasan kamu. Kalau gak bisa bayar, biar anakmu aja yang datang kerja di sini. Aku kasih dia tempat. Mau? Ucapan itu membuat darah Pak Atok mendidih. Ia menatap juragan dengan mata merah tapi menahan diri. Ia tahu marah tak akan menolong. Dengan langkah berat ia pulang sambil menunduk saat itu, membawa sisa kehormatan yang hampir habis. Di jalan pulang beberapa anak muda sedang duduk di warung kopi, termasuk Bowo. Mereka menatap Pak Atok dengan senyum sinis. Pak Tani hebat ya. Sekarang sudah jadi tukang racun. Ucapnya. Ejekan itu menjadi tawa keras bagi orang-orang yang mendengar. Pak Atok menunduk lebih dalam, memilih diam dan berjalan cepat. Siganya saat sore hari menjelang, Sumi baru saja pulang dari pabrik. Hujan rintik mulai turun, ia melihat ayahnya duduk di serambi, menatap sawah yang samar tertutup oleh kabut. Assalamualaikum. Pak. Juragan ngomong apa, Pak? Tanyanya perlahan. Dia gak mau tahu, Mi. Maunya uang penuh. Suara Pak Atok serak nyaris patah. Kalau enggak, sawah kita akan diambil. Udah sawahnya kecil, mau diambil. Terus kita makan gimana, Mi? Sumi duduk di sampingnya menatap jauh ke arah sawah. Kalau begitu, kita serahkan saja dulu separuh, Pak. Biar enggak tambah marah. Iya, Mi. Bapak udah usahakan. Hari-hari berikutnya kini Sumi bekerja lebih keras di pabrik rokok milik tetangganya. Ia menambah jam lembur berharap bisa sedikit membantu. Tangannya bahkan sampai kapalan, ujung jarinya menghitam karena tembakau basah. Tapi tiap kali ia pulang selalu ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Bowo sering berdiri di depan warung menatapnya dengan senyum yang membuat Sumi merinding. Kadang ia pura-pura mengajak bicara tapi Sumi hanya menunduk dan mempercepat kayuhan sepedanya. Ia tahu tatapan itu bukan tatapan baik. Singkat cerita, suatu sore ketika Sumi hendak pulang, Bowo bersama 4 temannya sudah menunggu di tikungan jalan yang menuju rumahnya. Saat itu langit kampung mendung, gerimis turun perlahan. Mereka menahan sepeda dari Sumi. Berhenti dulu. Mau kemana kamu, Mi? Gadis cantik cintaanku, tanya Bowo pura-pura ramah. Aku mau pulang. Lepasin, jawab Sumi. Tapi salah satu dari mereka menghadangnya. Pulang mau kemana? Jangan buru-buru dulu. Kamu cantik sekali kalau takut begini, Sumi. Ujar yang lain sambil tertawa. Oh ya, kalau mau utang bapak mau lunas, mudah saja, Sumi. Kamu tahu kan, aku anak juragan Komar. Temani kami sebulan saja setiap malam. Gimana? Sumi membeku, darahnya mendidih. Dasar laki bajingan ya. Kalian gila apa? Teriaknya. Saat itu ia langsung meludahi wajah Bowo. Tawa mereka berubah menjadi amarah. Sialan kamu. Berani-beraninya kau meludahiku. Bowo pun langsung menampar tangan Sumi keras-keras hingga hampir jatuh. Mereka lalu menyeretnya ke pinggir jalan. Sepedanya terjatuh menimbulkan suara nyaring di batu. Ayo ikut. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Bowo. Lepaskan. Tolong. Diam kamu. Kalau enggak, ku hajar kamu. Namun saat itu di hujan gerimis tak ada orang lewat di jalan kebun itu. Hujan pun malah semakin deras, kabut turun dengan cepat, menyelimuti kebun teh di pinggir jalan.
Mereka memboncengnya paksa dengan motor membawa ke tengah kebun teh yang sunyi. Sumi berusaha melawan, menendang dan berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh angin dan juga gemur hujan. Jauh dari pemukiman saat itu, Bowo dan juga teman-temannya menggilir paksa tubuh Sumi. Mereka menikmati dengan suara hujan yang menemaninya, membuat nafsu mereka melonjak dengan jauh. Terus, bos, gantian dong bos. Gue juga pengen nih bos. Tunggu dulu, biar gue puas dulu. Sumi yang saat itu sudah tak berdaya, ia hanya diam saja. Ketika ia tak bisa berbuat apa-apa dipegangi oleh Bowo dan juga teman-temannya. Sumi hanya jatuh tersungkur di tanah, tubuhnya bergetar ketakutan. Hentikan, hentikan, sakit. Kalian mau apa lagi? Hentikan. Namun tidak ada jawaban selain tawa kasar yang terdengar seperti suara iblis. Ketika hujan makin deras, petir menyambar jauh di langit. Jeritan Sumi hanya bergema sebentar sebelum tenggelam dalam gemuruh air. Di tempat-tempat perlindungan di kebun teh itu, malam turun perlahan, kabut menutup kebun teh Kampung Wangi sepenuhnya, menelan segala suara. Tak ada orang yang tahu apa yang terjadi malam itu. Hanya bumi yang menyimpan rahasia dan langit yang menjadi saksi bisu. Ketika akhirnya saat itu, Bowo dan teman-temannya sudah puas. Yang terakhir adalah lelaki yang pernah ditolak cintanya oleh Sumi. Ia menyimpan dendam saat itu. Duh, Sumi, lo masih ingat gua kan? Gua lelaki yang pernah dipermalukan lo saat lo tolak cintaku di depan teman-teman gua. Sekarang, setelah keperawanmu hancur, rasakan ini. Ketika saat itu, teman dari Bowo tak sengaja memukul kepala Sumi dengan keras. Hingga Sumi tak sadarkan diri dan ketika Bowo mendekat, ternyata Sumi sudah meninggal dunia. Gila lah lo. Ini Sumi mati tahu. Yang bener bos. Coba dicek. Waduh, gimana nih? Ya udah, jangan khawatir. Ayo, kita kubur aja. Kita kubur Sumi di tengah-tengah kebun teh. Pasti tidak akan ada orang yang curiga. Cepat. Setelah mereka puas saat itu, kini Sumi sudah tidak pernah kembali ke rumahnya. Sepedanya hanya dibuang ke dalam samping hutan di dekat kebun teh. Sementara Bowo dan juga teman-temannya, pelaku kebejatan itu, kini pulang dengan rasa yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka hari ini telah membunuh satu wanita tak bersalah. Kini setelah kematian Sumi yang tragis itu, di sisi lain di malam hari itu Pak Atok sangat khawatir karena Sumi belum pulang. Hujan baru saja reda tapi udara masih basah dan juga dingin. Ia duduk di beranda menatap jalan tanah yang biasa dilewati anaknya. Lampu minyak di dalam rumah sudah hampir padam, tapi matanya terus menatap kegelapan di luar sana. Awalnya ia berpikir mungkin Sumi menginap di rumah teman kerjanya atau sedang ikut rombongan dari pabrik. Namun hingga yang berkokok dini hari lamanya, bayangan anak itu tak juga muncul ke rumahnya. Bu Arti yang tak bisa tidur hanya menangis pelan di tikarnya, menyebut-nyebut nama putrinya dalam doa. Pak, Sumi kemana pak? Kok belum pulang sih pak? Ya Allah. Sabar bu, mungkin dia nginep di rumah temannya. Pada pagi harinya, Pak Atok pun kini segera pergi ke pabrik rokok tempat Sumi bekerja. Ia menanyakan keberadaan anaknya kepada pemilik pabrik, yaitu Bu Lastri. Tapi perempuan itu menggeleng. Enggak loh pak, kemarin sore bukannya Sumi pulang terakhir. Terus dia juga bawa nasi bungkus. Katanya mau cepat-cepat pulang. Soalnya ibunya lagi kurang sehat. Kalimat itu membuat dada Pak Atok sesak. Ia berpamitan lalu berlari ke sawah memanggil nama anaknya di sepanjang jalan. Namun yang menjawab hanya suara angin dan burung-burung di pepohonan. Sampai siang waktu itu belum ada hasil. Beberapa warga yang kini mulai kasihan ikut membantu mencari. Tapi sebagian hanya menonton dari jauh. Pak, apa mungkin dia pergi ke rumah saudaranya? Atau jangan-jangan dia jalan sambil laki-laki lain pak.
Kata-kata itu menusuk hati Pak Ato. Ia tahu anaknya tidak seperti itu. Sumi gadis baik tak pernah berbuat larut-larut malam, apalagi dia berhubungan dengan lelaki. Menjelang sore seorang anak kecil datang membawa kabar. Pak Ato, Pak, tadi aku lihat sepeda Mbak Sumi Pak, di pinggir hutan dekat kebun teh, katanya. Mendengar ucapan itu, darah Pak Ato seakan berhenti mengalir. Ia berlari ke tempat yang dimaksud diikuti oleh beberapa warga. Dan benar saja di dekat semak belukar, sepeda Sumi tergeletak, rodanya miring. Rantainya putus, di sadelnya masih ada bekas lumpur segar. Pak Ato memengutnya menatap lama-lama saat itu. Sumi, kamu di mana nak? Sumi, ucapnya. Kini sebagian warga mulai berbisik-bisik, ada yang berkata mungkin Sumi saat itu diserang binatang buas. Ada pula yang curiga mungkin ia diculik. Pak, apa jangan-jangan Sumi diculik ya? Dia kan cantik. Jangan ngomong gitu Bu, kasihan. Singgahnya di malam hari, rumah kecil mereka kini dipenuhi keresahan. Bu Warti menangis hingga suaranya habis. Pak Ato duduk di depan tungku memandangi sepeda anaknya yang kini bersandar di dinding. Ia belum mau menyerah, besok pagi ia berjanji akan melapor ke kepala dusun. Namun jauh di dalam hatinya ada firasat buruk yang sulit dilepas. Sementara itu, di sisi lain kampung, Bowo terbangun tengah malam dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi punggungnya, ia merasa panas yang luar biasa di bagian bawah tubuhnya. Saat ia menyingkap selimut, rasa nyeri menusuk membuatnya menjerit pelan. Aduh, sakit banget nih. Ia melihat kulitnya melepuh, memerah, seperti disayat benda tajam. Darah merembes dan bau amis menyeruak. Aduh, panas, panas, teriaknya dengan histeris. Orang-orang rumah berlari menghampiri, tapi ia hanya menggeliat kesakitan. Keesokan paginya, kini kabar sakitnya Bowo menyebar dengan cepat. Warga heran karena tak ada luka luar selain di bagian yang tak bisa dijelaskan, yaitu di bagian kemaluan dari Bowo. Saat itu, kini tubuhnya semakin melemah. Dua temannya yang saat itu ikut mengalami hal yang sama. Luka aneh muncul di tubuh mereka, bahkan ketika mereka kencing, keluar nanah dan mengeluarkan bau yang busuk. Mereka tak lagi mau keluar rumah, hanya berbaring dengan wajah pucat dan mata kosong. Aduh, kenapa sakit banget? Apa jangan-jangan ini akibat ulah karmaku pada Sumi ya? Bisik Bowo saat itu. Singkatnya beberapa hari kemudian, dua pemuda lain yang juga ikut dalam kejadian itu kini mulai bertingkah aneh. Mereka sering melamun menatap keluar jendela seolah melihat sesuatu. Kadang di sawah, kadang di jalan, mereka berhenti mendadak. Matanya kosong. Aduh, bro, aku kemarin lihat Sumi loh. Dia berdiri di pinggir kebun, mukanya diam, terus matanya ngeliatin aku. Bukannya waktu itu kita udah ngubur dia bareng-bareng ya? Namun begitu ia menoleh lagi, sudah tak ada siapa-siapa. Sejak saat itulah, mereka benar-benar tidak mau keluar rumah. Setiap langkah yang mereka dengar di luar membuat mereka ketakutan. Kini, arwah Sumi mulai meneror para pelaku kejahatan yang telah menggilir dan juga membunuhnya. Suatu malam salah satu dari mereka yang bernama Randi, ia nekat pergi ke kebun teh sendirian. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak takut. Udara malam dingin menusuk, kabut turun menutup jalan kecil di antara pohon teh. Saat melangkah, ia mendengar suara gemericik air dari arah parit kecil di dekat situ. Suara itu terdengar jelas seperti ada seorang yang sedang mencuci pakaian. Itu siapa ya? Malam-malam gini kok ada yang main air? Saat Randi menyorotkan senter kecil yang dibawanya, tak ada siapapun, tapi suara itu masih berlanjut, pelan namun teratur. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bau amis menyeruak di udara. Semakin lama semakin tajam hingga membuatnya merasa mual. Ia menutup hidung, melangkah mundur, air di parit beriak sendiri, padahal tak ada angin. Randi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Dari balik kabut terdengar bunyi lembut seperti helaan nafas panjang.
Ia pun langsung berlari tanpa menoleh, jatuh beberapa kali di jalan berbatu sebelum akhirnya berhasil keluar dari kebun. Setelah kejadian itu, ia pun mengalami demam tinggi selama 2 hari lamanya. Ia menggigil dan tak bisa bicara. Aduh, gimana nih? Gua sakit banget. Di rumah Bowo. Sejak malam itulah tak ada satupun dari mereka yang kini berani melewati kebun teh sendirian. Bowo yang sakitnya semakin parah, luka di tubuhnya bernanah dan berbau busuk. 2 temannya yang lain tak jauh berbeda. Tubuh mereka lemas, mulutnya komat-kamit seperti orang ketakutan. Kini rumah besar Juragan Komar yang biasanya ramai menjadi sunyi. Di dalam 2 pemuda terakhir itu sudah terbaring lemah. Bowo dan juga anak buah dari Juragan Komar, yang tak lain dia juga adalah teman dari Bowo. Kini setiap malam mereka menjerit karena kesakitan yang tak bisa dibayangkan. Bahkan tabib desa tak bisa berbuat banyak. Loka itu sungguh aneh muncul begitu saja tanpa sebab jelas. Ketika ditanya oleh dukun itu, Bowo tak mau jujur sebab ia melakukan hal apa. Kamu sebelumnya ngapain aja? Kok bisa seperti ini? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Hingga saat itulah Juragan Komar mulai cemas, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk meminta bantuan. Beberapa hari berlalu, keadaan semakin memburuk. Warga yang lewat di depan rumah Juragan Komar kini sering mencium bau busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai hewan. Itulah disebabkan oleh bau busuk dari kemaluan anaknya dan juga 2 anak buahnya yang mengeluarkan nanah dengan mengerikan. Kini seiring berjalannya waktu, penyakit aneh yang menimpa anak-anak Juragan Komar dan juga anak buahnya menjadi buah bibir di kampungnya. Suasana desa berubah, warga kini mulai berani membicarakan apa yang dulu hanya mereka bisikan diam-diam. Itu mungkin Asep ya, karena Juragan Komar mungkin melakukan hal pesugihan atau yang lain. Jadi anaknya dan anak buahnya yang jadi korban. Gitulah ucapan dari warga saat mereka tahu seperti itu. Di sisi lain, Pak Atok yang masih belum tahu apapun tentang nasib anaknya yang hilang, kini berusaha melanjutkan hidup dengan sisa tenaga. Ia akhirnya menjual cincin kawin dan sepasang anting emas peninggalan istrinya untuk membayar sedikit ganti rugi kepada Juragan Komar. Ia datang ke rumah Juragan dengan uang di dalam kain lusuh. Tapi setibanya di sana, ia justru melihat suasana rumah itu berubah mencekam. Rumah itu sepi, berbau obat dan juga kemenyan. Serta terdengar suara orang yang mengerang dari kamar. Sakit. Ada apa ya, Pak? Ini, Bi. Saya mau temu Juragan. Juragannya sakit keras. Anak-anaknya kemarin baru saja meninggal dunia. Hah? Yang benar. Iya, ya udah, ini saya titip ya, Bi. Pak Atok meninggalkan uang itu begitu saja dan pulang dengan hati campur aduk. Dalam perjalanan, angin berembus dari arah kebun teh, membawa aroma amis samar yang tak biasa. Keesokan paginya kini ada kabar yang menggemparkan semua orang. Saat itu, seorang pemilik teh bernama Mbok Sari menemukan bau busuk menusuk di tengah kebun. Awalnya ia mengira bangkai binatang, namun setelah didekati, di sana ada tanah yang tampak gembur dan lembab tak wajar. Ia pun memanggil beberapa pekerja lain ketika mereka menggali dengan cangkul. Sesuatu yang lembut dan hitam keabu-abuan muncul di antara tanah. Seseorang menjerit histeris saat melihat sejumput rambut panjang terurai dari kumpulan itu. Bau busuk makin menyengat saat itu. Astagfirullah, ini manusia. Tolong, tolong, teriak salah satu warga. Warga pun langsung berlari memanggil polisi dari pos kecamatan. Dalam waktu singkat kebun teh kampung dikepung kerumunan orang. Polisi datang membawa tandu dan sarung tangan, menggali lebih dalam hingga tampak tubuh seorang perempuan muda, masih mengenakan pakaian pabrik rokok. Tangannya mencengkram tanah kuat-kuat seolah masih berusaha keluar. Ada bekas luka memar di wajahnya yang pucat, dan sebagian tubuhnya tertutup daun teh kering.
Semua orang terdiam, hanya suara serangga dan juga alah nafas yang tak tertahan. Saat itu, Pak Ato yang diberi kabar datang dengan langkah gontai. Ia melihat dari kejauhan dan begitu mengenali baju kerja anaknya. Lututnya langsung lemas, ia jatuh tersungur di tanah, menangis keras sambil memanggil nama Sumi. Sumi, Sumi, kenapa kamu di sini, Nak? Siapa yang tega? Suaranya pecah di antara tangis warga yang ikut terharu. Sementara Bu Warti yang dibawa oleh tetangganya di kursi roda hanya bisa menangis tanpa suara. Matanya basah tapi bibirnya bergetar menyebut doa. Kini saat penyelidikan berjalan cepat karena bau busuk dan mayat itu jelas bukan kematian biasa. Polisi memeriksa semua orang yang terakhir kali terlihat bersama Sumi. Tak lama saat itu, dua pemuda yang masih hidup, yaitu teman Bowo, akhirnya mengaku dalam kondisi sekarat. Mereka menceritakan kejadian malam itu, bagaimana Bowo menggilir dengan kejam. Mereka dan teman-temannya menghadang Sumi, menyeretnya ke kebun teh dan menutupinya dengan tanah setelah ia tak bernyawa, setelah mereka memperkaosnya. Begitu pengakuan keluar, dua orang itu langsung meninggal beberapa hari kemudian tanpa sempat disidang. Kabar itu tentu membuat desa gempar. Bahkan Juragan Komar yang kemarin sakit parah mendengar anaknya ternyata menjadi pelaku. Langsung penyakitnya tambah keras. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya berubah membiru, dan dari mulutnya keluar darah segar. Tabib desa tak mampu menolong. Beberapa hari kemudian, kebunnya mulai mengering, daun teh berubah coklat. Semuanya menjadi hancur. Dalam waktu sebulan saja keluarga itu mengalami kerugian yang sangat besar. Semuanya ditinggalkan, rumah besar mereka kosong, dan halaman dipenuhi rumput liar yang tumbuh dengan besar dan tinggi. Sementara saat itu, kini warga meminta maaf kepada Pak Ato atas semua tuduhan fitnah yang telah menuduh pada dirinya. Setelah semuanya terbongkar, warga ramai bergotong royong memakamkan jenazah Sumi di pemakaman kecil di ujung kampung. Sementara para orang tua korban, yang tak lain adalah mereka, ayah dan ibu dari anak teman-teman dari Bowo, mereka meminta maaf dan mohon agar anaknya bisa diampuni. Saat itu, Pak Ato dengan istrinya dengan senang hati memaafkan kesalahan para teman-teman yang telah membuat Sumi meninggal dunia dengan mengerikan. Iya Bu, kami percaya sudah takdir. Kami memaafkan mereka semua. Makasih ya Pak. Saya benar tidak tahu. Saya juga baru sadar ternyata penyakit anak saya kemarin. Mungkin itu azab. Pas kemaluannya itu akibat melakukan perbuatan keji. Kini Pak Ato hidup lebih banyak berdiam di rumah, merawat istrinya yang semakin lemah. Setiap pagi ia menyalakan sebuah dupa kecil di depan foto Sumi yang digantung di dinding. Ia mendoakan dengan doa, kadang ia juga berbicara sendiri, seolah anaknya masih duduk di beranda sambil memijat kakinya. Pak, anak kita udah tenang di sana. Bapak yang sabar ya Pak, ucap Bu Warti. Namun kehilangan Sumi adalah pukulan terberat bagi Pak Ato. Setelah dulu menunggu 30 tahun lamanya untuk punya anak, kini ketika anaknya sudah dewasa, cantik, baik, dan juga sopan. Namun, Sumi pergi dengan cara yang paling mengerikan. Bapak dan Ibu sayang sama kamu, Sumi. Sejak saat itulah, warga kampung percaya doa orang yang tertolimi tak pernah hilang. Dan bila angin dari kebun teh beraroma wangi bercampur amis, mereka tahu itu bukan pertanda takut, melainkan tanda bahwa keadilan telah turun di tanah mereka. Bahwa yang jahat akan kembali kepada pemilik yang jahat, dan yang baik akan menemukan jalannya sendiri. Cerita pun tamat.
Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.